channel with Krista Lorenza. Di channel YouTube aku akan berbagi tentang tips, informasi seputar kesehatan dan juga keseharian aku. Keep watching. Oke, di channel YouTube aku hari ini aku akan ngebahas tentang apa itu herd immunity ya. Karena seperti yang teman-teman bisa dengar ataupun baca di berbagai sosial media maupun pemberitaan di televisi, itu sedang ramai diisukan bahwa pemerintah kita sedang mencanangkan untuk melakukan herd immunity. Jadi apa sih itu herd immunity? Efektif nggak sih herd immunity itu? Nah, di channel YouTube ini aku bakal ngebahasnya untuk nambah pengetahuan dan informasi teman-teman semua. Keep watching ya. Jadi herd immunity itu merupakan suatu kondisi yang mengacu pada cukup banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu infeksi sehingga disinyalir mampu untuk menurunkan angka dari penyebaran infeksi tersebut ya. Nah, jadi secara gampangnya dalam suatu populasi itu setengah lebih ada yang memiliki kekebalan tubuh sehingga penyebaran penyakit itu bisa menurun ya. Jadi itu secara gampangnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan herd immunity? Jadi ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan melakukan vaksinasi ya. Tetapi yang seperti yang kita tahu, vaksinasi dari COVID-19 ini sendiri masih dalam tahap uji coba, jadi masih belum ada vaksinnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan membiarkan 70% dari populasi ini terinfeksi COVID-19 sehingga muncullah antibodi atau sistem kekebalan tubuh secara alami untuk melawan penyakit ini. Nah, ya. Kemudian berarti apakah efektif sih dilakukan herd immunity ini sendiri? Sebenarnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri itu sangat mengecam dan menentang negara yang melakukan herd immunity ya. Kenapa? Karena herd immunity ini dia memiliki resiko yang sangat besar terhadap populasi yang tidak mampu survive ya. Jadi herd immunity ini sangat pro ya kepada populasi yang sistem kekebalan tubuhnya bagus, usia produktif gitu, bahkan tidak memiliki penyakit penyerta ya, jadi mampu bertahan, sembuh, bahkan memiliki kekebalan tubuh. Tetapi bagaimana sih dengan populasi yang memiliki penyakit penyerta, contohnya seperti penderita kanker ataupun orang berusia lanjut maupun anak-anak di bawah umur gitu ya. Mereka disinyalir akan kesulitan survive atau bertahan jika dilakukan herd immunity. Karena itulah WHO sendiri sangat menentang negara yang ingin melakukan herd immunity sendiri ya, karena herd immunity ini sendiri bisa juga gagal untuk dilakukan ya. Jadi jika ingin melakukan herd immunity itu banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu, dan bahkan jika terjadi kegagalan maka akan terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi sehingga membuat tenaga medis itu kewalahan dalam menanganinya. Jadi sangat beresiko sehingga WHO tidak setuju ya. Tetapi dari berbagai informasi maupun pemberitaan juga kita bisa tahu ternyata herd immunity ini dia memiliki dampak yang positif gitu. Dampak positifnya adalah pertama, jika terbentuk kekebalan tubuh maka pandemi ini disinyalir bakal cepat berhentinya kayak gitu ya, karena hampir semua populasi itu tahan terhadap infeksi ini gitu. Jadi mereka ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya ya, seperti itu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan jika memang benar herd immunity ini dilakukan gitu. Jadi ada beberapa trik dan tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk bisa persiapan jika memang benar herd immunity ini dilakukan ya. Jadi yang pertama adalah kita dengan merubah pola hidup ya, meliputi dengan konsumsi makanan yang bergizi, kemudian kita melakukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga minum vitamin secukupnya ya. Nah, jadi ini merupakan cara untuk meningkatkan sistem atau sistem daya tubuh atau antibodi. Nah, untuk yang kedua sendiri adalah perubahan lingkungan ya, dimana kita bisa melakukan aktivitas tapi dengan melakukan social distancing, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas. Dan yang ketiga adalah kita berdoa ya, karena bagaimanapun usaha kita tetap harus diiringi dengan doa. Nah, jadi itu tadi 3 tips atau 3 trik yang bisa teman-teman lakukan jika memang benar herd immunity itu sendiri dilakukan. Nah, jadi itu dia tadi informasi dari aku tentang herd immunity. Di sini aku berusaha menjelaskan secara singkat
dan ringan, sehingga teman-teman semua bisa lebih mengerti tentang herd immunity dan apa itu dampak negatif dan positifnya ya. Oke, sekian informasi dari aku. Jangan lupa nonton lagi channel YouTube aku yang berikutnya. Terima kasih.